Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sandi Shopee. Nah, kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan apa saja sih wawancara itu. Nah, biasanya HRD itu menanyakan seputar perkenalan, mengenal perusahaan, ingin mendapatkan gaji berapa, kekurangan dan kelebihan Anda sendiri, terus rancangan 5 tahun ke depan Anda pengen seperti apa, kenapa perusahaan ini harus menerima Anda, ya. Biasanya HRD itu di perusahaan atau PT-PT itu sering menanyakan seperti itu. Nah, sebelum lanjut videonya ke pembahasan, kalian jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Dan nanti di bawah sini nih ada. Klik tombol dulu subscribe dan jangan lupa loncengnya. Lanjut ke pembahasannya yang pertama ya. Biasanya HRD menanyakan, silakan perkenalkan diri Anda gitu. Kalian harus sikap yang benar gitu, gak usah gerak-gerik seperti apalah. Misalnya memegang pulpen itu tidak perlu ya. Kalian harus tegak, posisi badan begini. Nah, kalian sudah tegak badan, baru silahkan kalian mulai. Contohnya seperti ini ya. Perkenalkan, nama saya Sandi Shopee, umur saya 20 tahun, saya tinggal di Ciwidey. Pendidikan saya yang terakhir SMK Kejuruan di SMK Merdeka Soreang, jurusan otomotif. Saya pernah mengikuti pelatihan kerja selama 3 bulan. Perkenalan cukup sekian. Nah, kalian juga perkenalan bolehlah segitu, cukup lah ya. Yang penting menceritakan diri Anda, gak usah. Yang penting di dalam perkenalan itu gak usah menaikkan harga diri kalian itu, gak usah, itu gak usah. Cukup kalian perkenalkan diri kalian aja, mulai dari sekolah, tempat tinggal, umur, gak usah tanggal lahir lah, gak usah. Next, pertanyaan yang kedua, HRD biasanya menanyakan mengenal perusahaan ya. Biasanya menanyakan seperti ini, sejauh mana Anda mengenal perusahaan kami? Nah, pasti HRD menanyakan seperti itu. Makanya kalian sebelum melamar atau ada sebelum panggilan interview, kalian diwajibkan untuk mengetahui dulu di bidang apa itu perusahaan, bergerak di bidang apa, dan pokoknya kalian harus mengetahui dulu lah gimana perusahaan itu bergeraknya di bidang apa itu. Jangan pas ditanya kalian gak tahu, ya itu sangat gimana ya. Pokoknya haruslah kalian harus mengetahui perusahaan itu di bidang apa ya. Contohnya seperti ini ya. HRD biasanya menanyakan seperti ini, sejauh mana Anda mengenal perusahaan kami? Mengenal perusahaan ini, perusahaan ini berdiri pada tahun 2016 dan berbidang di Kota Medan misalnya ya, dan bergerak di bidang apa gitu, sebutin ya perusahaan itu bergeraknya di bidang apa. Nah, cukup segitu juga ya. Nah, lalu yang ketiga, next ya. Perusahaan itu biasa menanyakan berapa Anda ingin mendapatkan gaji. Nah, kalian sebelum melanjutkan menjawab ya, ingin mendapatkan gaji sekian, itu kalian harus tahu dulu posisi yang dilamar oleh kalian itu di perusahaan tersebut berapa itu gajinya. Kalian harus tahu dulu. Misalnya contoh ya, gajinya itu 3 juta. Nah, kalian bisa simpulkan contohnya seperti ini, kamu ingin mendapatkan gaji berapa? Nah, kalian tinggal jawab, saya ingin mendapatkan 3 juta pak, namun jika nominal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan atau kebijakan perusahaan, maka saya siap mengikuti kebijakan atau ketentuan perusahaan saja. Nah, segitu juga cukup sih, gak usah berbelit-belit lah ya. Gak usah pengen 4 juta, 5 juta gitu. Cukup 3 juta sesuai posisi yang dilamar lah, berapa gajinya,
kalian harus tahu dulu berapa gajinya. Nah baru kalian ungkapkan nanti saat interview. Yang penting kalian saat interview itu simple lah, gak berbelit-belit ya. Nah next, pertanyaan selanjutnya pasti HRD itu menanyakan kelebihan atau kekurangan Anda. Nah di saat ada kelebihan, nah disitulah kesempatan kalian ya. Dan jangan lupa ada kekurangan juga kalian harus kasih gimana ya, cara mengatasinya itu gimana ya. Contohnya seperti ini, kelebihan dan kekurangan apa saja kamu, misalkan ini HRD menanyakan seperti itu, kalian tinggal jawab seperti ini. Saya memiliki kemampuan Pak mengoperasikan Microsoft Office seperti Word. Nah saya berperilaku baik dan berkomunikasi dengan baik, bertanggung jawab ya. Lalu kalian ungkapkan juga kekurangan kalian di situ langsung ya. Setelah kalian mengungkapkan kelebihan kalian, langsung kalian ikuti dengan kekurangan kalian. Contohnya seperti ini, saya mempunyai kelebihan Pak, mampu mengoperasikan Microsoft Office seperti Word. Saya juga berpenampilan baik dan bertanggung jawab dan berkomunikasi dengan baik. Nah, tetapi saya juga mempunyai kelemahan seperti menghitung angka yang banyak. Nah, cara mengatasinya saya harus menggunakan alat bantu hitung. Nah, cukup segitu juga ya. Maaf kalau saya juga berbelit-belit. Saya juga soalnya lagi belajar juga ya buat interview. Nah, itulah. Kita di sini saling belajar saja, dan saling memberikan motivasi, oke? Ya, next, HRD itu biasanya menanyakan apa rancangan 5 tahun Anda ke depan. Nah, di sini kalian gak boleh ingin membeli mobil, ingin membicarakan hal kepribadian Anda lah yang tidak ada sangkutannya dengan perusahaan. Kalian harus mengungkapkannya itu dengan ada bersangkutan ke perusahaan ya. Misalnya contohnya seperti ini, HRD menanyakan apa rancangan Anda 5 tahun ke depan. Rancangan 5 tahun kaya sedepan, saya ingin diposisikan menjadi karyawan tetap dan ingin mempunyai tanggung jawab atau diposisikan saya yang lebih agar nantinya saya memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Nah, boleh tuh, simple tapi gak berbelit-belit ya. Gitulah. Nah, biasanya HRD menanyakan seperti itulah, kurang lebih ya. Saya juga barusan habis interview ya di PT Arta Artria Persada ya, di bidang industri ban motor, yaitu ban Maxxis ya. Yang terakhir Pak HRD pasti menanyakan apakah ada pertanyaan. Nah disitulah pertanyaan tersebut kalian gunakan ya. Kesempatan kalian yang terakhir itu kalian gunakan seperti ini. Nah, bila HRD menanyakan apakah ada pertanyaan, nah, ada Pak, mungkin setelah interview ini selesai bagaimana saya bisa mengetahui informasi selanjutnya. Nah kalian bisa tanyakan itu. Bila HRD setelah menjawab bla 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 sekian hari gitu-gitu, pasti HRD menanyakan lagi apakah ada pertanyaan lagi. Nah kalian disitulah nanya kembali, bukan nanya sih, seperti ngasih saran lah kepada perusahaan. Nah contohnya seperti ini, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup Pak, mungkin saya meminta sarannya aja kepada perusahaan untuk mempertimbangkan saya kembali agar nantinya saya bisa mengembangkan diri di perusahaan ini dan memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini. Nah mantap kan? Coba kalian lakukan lah sebisa-bisa kalian mungkin lah, gak usah mengikuti dari teks ini aja, bukan dari teks sih, pemberian dari saya, namun kalian juga harus mempunyai kepribadian diri sendiri ya, jangan mengikuti ini gitu. Yang penting ini mah gambarannya saja. Nah, mungkin
sekian video dari saya. Next video selanjutnya boleh kalian klik di komentar ya, di bawah klik komentar, pengen bahas apa saja sih ya. Sebelum video ini selesai, nih aku akan memberikan kepada, bukan memberikan sih, aku akan mengadakan giveaway ya, yaitu memberikan pulsa 50.000 kepada pemenang ya. Caranya kalian klik tombol subscribe dulu ini ya, klik di bawah ini dan notifikasi loncengnya, dan nantikan giveaway-nya ya. Nanti pemberitahunya ada di YouTube dan Instagram saya. Oke. Nah, sekali lagi, bila kalian ingin lolos tes wawancara, kalian itu harus siap ya, siap mental, siap persiapan lah segalanya. Kalian itu harus mempersiapkan segalanya, jangan nanggung ya, gitu. Nah, mungkin sebelum video ini ditutup, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, oke, dan notifikasinya. Nah, buat kalian yang mau ngecamp di daerah Ciwidey, jangan khawatir ya, karena saya mengadakan rentalan tenda, yaitu Cahaya Outdoor ya, yang bernama Cahaya Outdoor. Nanti ada IG-nya ya, Instagramnya di atas ini ya, nanti Instagramnya di atas ini, oke. Nah, kalian follow Instagramnya dan kalian ya berapa harganya gitu. Nantilah buat pengikut subscribe saya itu biasanya ada diskon lah ya. Oke, saya juga bukan rentalan, tapi ada juga lah ya, seperti jual beli, perbaikan gitu, oke, dan kebutuhan lainnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin ini video yang pertama saya, oke, untuk belajar saya juga ya. Terima kasih kalian sudah subscribe channel ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.